Oke. Apa serunya? Apa serunya jadi penyiar radio? Awalnya itu waktu saya umur 8 tahun, entah kenapa tiba-tiba di satu sore saya nyalain radio di Bandung. Itu nama radio Radio Fortune, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Itu saya langsung kepincut gitu. Gila keren banget gitu. Karena saya sebagai anak umur 8 tahun waktu itu, kebawa emosi saya. Gitu. Saya membayangkan bahwa dia ada di satu tempat dan ngomong. Dan didengar sama kita lewat si radio pemancar ini gitu. Terus waktu itu belum kepikiran masuk TV sih. Karena waktu umur 8 tahun 78, barulah ya itu ya. Kita melihat bahwa orang yang masuk TV itu bukan orang dari bumi, pasti orang dari surga. Karena nggak pernah kebayang gimana cara kita bisa masuk TVRI waktu itu kan gitu. Nah jadi radio adalah media elektronik terdekat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sampai saya kuliah, sampai tahun 93, saya sangat terobsesi pada radio. Oke. Sampai akhirnya kerja di radio. 93, sekarang 2014 ya, 21 tahun ya? 21 tahun. Lama banget. Iya, kelamaan. Jangan. Tapi itu udah sempat memecahkan rekor kan? Sekali sama Indy Barens. Sama Indy yang satu lagi. Yang satunya lagi, yang Indy lebih tua Barens. dari ini ya. Iya, yang lebih keren jelas. 24 jam? 32 jam. 32 jam. 32 jam. Non-stop. Jadi idenya itu awalnya gini. Tadinya kita dalam rangka ulang tahun radio itu berpikir gimana kalau Farhan ini siaran 12 jam. Karena akan sangat bagus untuk promo dan juga untuk marketing gitu. Sponsor banyak deh gitu. Ya udah kita bikin 12 jam. Nah terus waktu itu Mutia Kasim sama Haryo Wijanarko bilang, tanggung yuk kita daftarin ke Muri gitu. Siapa tahu bisa dapat 24 jam. Datang ke Muri bilang nggak bisa, 24 jam udah ngambil. Karena yang terakhir itu 26 jam. Ya Males udah 27 jam aja. Enggak, tanggung deh karena ulang tahun yang kelima, 3 tambah 25. 32 jam. Nah sampai sekarang saya sama Indy setelah 12 tahun memecahkan rekor itu masih nyari siapa yang punya ide itu sebenarnya. Mau kita tuntut. Emang enak siaran 32 jam? Nggak enak ya? Capek banget. Ngantuk tapi nggak boleh. Itu kalau mau ke toilet apa segala macam bisa boleh. Tetap kita harus pakai mikrofon wireless ke toilet gitu. Flashing air segala macam. Iya begitu saya mau nge-flash lagu dulu ya. Lagu dulu sebentar, habis selesai lagu ngomong lagi gitu. Dan kita nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Kopi berapa gelas itu? Nah, karena persiapannya bagus ya, jadi 2 minggu sebelumnya itu kita udah digenjot fisiknya, dikasih latihan nafas gitu-gitu deh. Terus ada dokter yang memantau kita terus. Nah, dia itu tidak membolehkan kita minum kopi, tidak membolehkan kita minum minuman energi. Nah, cuman seminggu sebelumnya kita dikasih suplemen terus. Suplemen. Enggak, kopi bisa ya ternyata? Ternyata bisa, cuman emang itu gaya hidup itu sehat banget. Ada puisi mungkin ya yang ingin jadi ini mungkin puisi ini saya pikir pas untuk menggambarkan. Di dalam puisi ini ada beberapa bagian saya ambil ya. Tahukah bahwa seringkali aku acuh, tapi bukan berarti aku cuek. Bukan pula sombong, karena aku sendiri pun tidak tahu mengapa begini. Aku melompat dan berlari tanpa mengerti untuk apa, yang ku tahu hanya bergerak, dan bergerak. Waktu kecil aku terlambat bicara, aku tidak tahu kenapa. Aku suka benda yang bulat dan berputar, bukan karena aku aneh. Tapi karena pertama merasakan kenikmatan adalah ketika engkau menyusui aku, Ibu. Kami tidak pernah mengerti kenapa dunia yang terkadang aku ciptakan sendiri ini, aku kadang merasa tidak terima sebagaimana adanya aku. Aku tidak mampu bicara, bukan berarti aku tidak mampu berkomunikasi. Aku hanya butuh bantuan sedikit aja. Ibu, jangan nangis ya. Jangan nyesal loh, Bu, punya anak seperti aku. Karena Tuhan gak pernah salah. Aku tahu sih Ibu capek. But please ya, Bu, jangan pernah menyerah untuk aku. Yakin deh, Bu, satu saat nanti aku akan membuatmu bangga ketika Dia yang menciptakanku dengan segala kekuranganku pasti tidak akan lupa menitipkan kelebihan kepadaku. Jangan bilang aku nakal ya, ketika aku lebih memilih duduk di lantai daripada duduk di kursi.
Lagi? Aku butuh ibu untuk gendong aku di punggungmu, bantu aku berlari mengejar ketinggalanku. Akan kubuat ayah ibuku bangga punya anak seperti aku. Tuh lihat anaknya cuek. Oke, ada satu segmen lagi. Masih ada ya? Masih ada. Kami kembali saat lagi.